Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Ya, sekali lagi ya, aku minta tolong teman-teman yang di rumah tetap jawab shalom, sama teman-teman yang di sini beberapa orang bantuin ya. Sekali lagi ya, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Luar biasa. Apa kabarnya teman-teman? Ya, aku harap dalam waktu Yesus teman-teman semua kabarnya luar biasa. Teman-teman jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap stay safe di rumah teman-teman masing-masing. Ya, walaupun kita sedang tertimpa virus corona ya teman-teman, yang mengharuskan kita tidak boleh bertemu satu sama lain, tapi tenang aja, ini tidak menghalangi kita buat kita tetap mengadakan kebaktian Youth Philadelphia. Dan walaupun kita terpisahkan sama jarak nih teman-teman, aku di sini dan teman-teman di rumah masing-masing, aku minta teman-teman buat tetap bisa fokus sama Tuhan, kita tetap bisa bareng-bareng satu hati sama Tuhan, teman-teman tetap bisa serius pujian dan penyembahan, dan biarlah hadirat Tuhan tetap turun di hati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat saling berkumpul Tuhan, tapi kami yakin Tuhan bahwa kami dapat satu hati Tuhan. Kami dapat memuji menyembah-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan akan turun di tempat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Baik teman-teman, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab kita punya Yesus sebagai kekuatan kita, Allah yang perkasa berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku.
namanya di atas segala nama, nama yang memberi kebebasan, nama yang memberi kesembuhan.
marilah kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu hati, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Kita harus berpengharapan kan, bahwa Yesus akan selalu menolong kita.
bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, bersyukur atas segala kebaikan-Mu, dan sebentar kami mau terima renungan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami ada, biar benih firman-Mu boleh tertanam dalam tanah hati yang baik, boleh menjadi rema yang menguatkan, yang meneguhkan, bahkan kami percaya akan mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami boleh makin indah, makin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, yang di sini maupun yang di rumah. Halo, shalom. Ya, saya percaya dimanapun Anda berada, saya berdoa Tuhan memberkati saudara, Tuhan menyertai saudara, memberikan damai sejahtera yang luar biasa bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, di rumah saja saudara, di rumah saja. Hari-hari ini kita sering dengar kalimat ini, di rumah saja, ya, sebagai bagian dari kepedulian kita terhadap pencegahan wabah virus corona, saudara. Karena itu saya percaya tentu hari-hari kita, hari-hari ini banyak hal yang kita lakukan di rumah, ya, seperti contohnya belajar dari rumah, saudara, kuliah dari rumah, ya, bekerja juga dari rumah, bahkan juga saat ini seperti yang saudara lakukan, ibadah juga dari rumah, saudara. Ya, di rumah saja, saudara. Memang ini bagian dari kepedulian kita terhadap pencegahan virus corona. Nah, tetapi saudara dikasih Tuhan, mungkin kita sudah selesai melakukan kewajiban kita hari ini. Kita sudah selesaikan pelajaran kita, sudah selesai streaming pelajaran kita, pekerjaan kita juga sudah kita selesaikan di rumah, ibadah di rumah juga mungkin sudah kita selesaikan, saudara. Dan mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, kemudian apa yang dapat saya lakukan dengan waktu saya setelah kewajiban-kewajiban saya selesai saya lakukan? Nah, pada kesempatan saat ini saya akan berikan kepada kita untuk memberi beberapa tips, saudara, dari beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita di rumah saja. Ada beberapa tips, beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan kalau kita sedang di rumah saja. Yang pertama, saudara, mari pakai waktu kita untuk banyak berdoa. Ada satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, saudara bisa buka di Alkitab saudara maupun di gadget saudara, ya, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah saudara. Kita bisa buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sana firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, saudara. Jadi pakai waktu kita untuk banyak berdoa. Saudara kasih Tuhan, terkadang ada anak-anak Tuhan yang bilang ingin dekat dengan Tuhan, ingin dengar suara Tuhan, tapi seringkali beralasan tidak punya waktu berdoa, sibuk, tidak punya waktu untuk bersaat teduh, kerjaannya banyak, tugasnya banyak, saudara. Nah, inilah sekarang, saudara, saatnya Tuhan beri kita waktu di rumah saja, saudara. Kita mungkin punya banyak waktu, saudara. Karena itu pakai waktu kita untuk banyak berdoa dan mencari wajah Tuhan, saudara. Bapak, saudara kasih Tuhan, coba bayangkan, masa kita punya waktu nonton film di Netflix berjam-jam, tapi nggak punya waktu berdoa? Masakan kita punya waktu nge-game berjam-jam, melototi HP sampai subuh, TikTokan terus, tapi nggak punya waktu buat berdoa? Ya, kan aneh, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin kita juga bertanya, kalau kita berdoa, apa yang perlu saya doakan? Ya, saya ingin berdoa. Lalu apa yang perlu saya doakan? Paling tidak ada beberapa hal, saudara, yang perlu untuk kita doakan. Yang pertama adalah keluarga kita, saudara. Keluarga saudara
ya keluarga saudara dan keluarga saudara butuh doa saudara. Ya, kita berdoa supaya keluarga kita senantiasa ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Tuhan Yesus senantiasa, saudara. Sehingga dijauhkan dari segala yang jahat seperti sakit, virus corona, saudara. Dan juga termasuk di dalamnya kita perlu berdoa untuk ekonomi keluarga kita, saudara. Supaya ekonomi keluarga kita juga jangan sampai goyah, saudara. Jangan sampai goncang karena dampak dari wabah corona yang sedang terjadi di bangsa kita. Yang kedua, saudara, kita juga perlu berdoa untuk pemerintah kita, saudara. Supaya apa? Supaya pemerintah kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang paling bijaksana untuk mengatasi setiap masalah di negara kita. Yang khususnya pada saat ini adalah untuk dapat mengendalikan dan mengatasi, saudara, wabah virus corona. Kalau saudara baca di media sosial, di berita-berita, ya kita akan tahu bahwa pemerintah kita sudah berusaha melakukan banyak hal, saudara. Bahkan pemerintah juga sudah berusaha untuk mendatangkan obat-obatan yang diharapkan bisa menyembuhkan penyakit karena virus corona, saudara. Karena itu, saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa, kita doakan supaya Tuhan berkati obat-obat yang sudah didatangkan oleh pemerintah ini agar dapat berfungsi efektif untuk mematikan virus corona, saudara. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi berdoa untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan bangsa kita, itu adalah perintah Tuhan, saudara, yang perlu untuk kita lakukan. Jadi yang kedua, kita perlu berdoa untuk pemerintah kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita, saudara. Yang ketiga, apa yang perlu kita doakan? Kita perlu berdoa untuk para petugas medis, ya, dokter, perawat, dan mereka yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien virus corona. Supaya apa? Supaya mereka juga diberikan kesehatan, saudara. Karena saya percaya mereka saat ini pasti juga sedang sangat lelah. Mereka juga pasti stres, mereka juga pasti takut, saudara. Kita perlu berdoa untuk mereka supaya mereka dilindungi oleh Tuhan dan tidak ikut tertular dengan virus corona ataupun jatuh sakit karena penyakit-penyakit yang lainnya, saudara. Jadi yang ketiga, kita perlu berdoa untuk para petugas medis, saudara. Yang keempat, kita juga perlu berdoa untuk apa? Doakan untuk anak-anak Tuhan, ya, saudara-saudara kita di dalam Tuhan, agar jangan padam rohaninya di tengah situasi yang tidak mudah ini, dan supaya anak-anak Tuhan mau membangun hidup rohani mereka masing-masing dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ada sebuah ayat di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah, saudara. Jadi artinya mari pakai waktu kita, waktu yang ada, yang Tuhan berikan buat hidup kita, untuk banyak berdoa, saudara. Karena kalau kita terus menunda untuk berdoa, ada kemungkinan besar bahwa roh kita akan menjadi semakin lemah. Karena itu apa yang perlu kita lakukan, ya, untuk mengisi waktu kita di rumah? Yang pertama, banyaklah berdoa, saudara. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita? Bangun hubungan dengan keluarga saudara. Ada beberapa ayat, saudara, yang akan kita baca di dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari saudara yang ada di sini dan juga saudara yang ada di rumah, saya ajak kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. Efesus 6 ayat 1, 2, dan 3 kita baca bersama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah
hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi isi waktu untuk apa? Untuk bangun relasi yang baik dengan keluarga. Mungkin selama ini kita adalah orang yang super sibuk, saudara. Tugasnya banyak, kerjaannya banyak, dan akhirnya kita jadi jarang berinteraksi dengan keluarga kita, jarang ngobrol dengan keluarga kita. Bahkan mungkin di rumah pun kita lebih banyak main HP daripada ngobrol dengan keluarga kita, saudara. Nah, ketika kita saat ini di rumah saja, saudara, ini adalah kesempatan yang baik sekali, saudara, untuk menggunakan waktu yang ada untuk banyak berinteraksi dengan anggota keluarga kita, untuk saling lebih memahami, lebih mengenal satu dengan yang lain. Mungkin ada dari kita yang relasi keluarganya sedang tidak baik. Ya, orang tua dengan anak mungkin sedang tidak baik hubungannya. Antar saudara mungkin juga musuhan, satu rumah tapi diam-diaman, saudara, dan lain sebagainya. Nah, inilah waktunya, saudara. Ya, ketika saudara ada di rumah, kita ada di rumah, mari kita usahakan untuk membangun ikatan keluarga yang lebih dekat dan lebih baik, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, siapa tahu ketika wabah ini akhirnya berlalu, tidak hanya kita sehat jasmani dan rohani, tetapi kita juga mendapati keluarga kita mendapatkan pemulihan yang indah daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Haleluya. Jadi yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah mari bangun hubungan dengan keluarga kita. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu kita, saudara? Mari pakai waktu kita buat hal-hal yang positif, saudara. Gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Saya ajak kita kembali buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai yang ke-18. Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-18, saudara. Mari sekali kita baca bersama beberapa ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, saudara kasih Tuhan, kadang orang ketika merasa tidak ada kerjaan, ketika punya waktu luang yang banyak, kemudian mereka pakai waktu untuk hal-hal yang unfaedah istilahnya, saudara, untuk hal-hal yang nggak berguna, saudara. Kalau Anda baca media sosial hari-hari ini, ada satu challenge untuk menantang virus corona. Bayangkan, saudara, virus corona ditantang, saudara. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjilat toilet umum, saudara. Ya, supaya bisa ketularan virus corona. Jadi challenge jilat toilet umum, saudara. Nanti buktikan ketularan atau tidak, saudara. Bayangkan, padahal kan lebih enak kan, yaitu ya diputer, dijilat, dicelupin, itu lebih enak, saudara. Itu Oreo, lebih enak daripada menjilat toilet, saudara. Tapi itu memang sedang terjadi. Ini betul-betul sesuatu yang unfaedah, nyata itu ya seperti itu, saudara. Dan apakah ada yang tertular? Ada, saudara. Ada orang yang akhirnya betul-betul tertular corona gara-gara ikut challenge yang tidak berguna ini, saudara. Nah, mungkin ada yang lain, saudara. Isi waktu kosong juga dengan sepanjang hari tidur, saudara. Ya, atau sepanjang hari menghabiskan waktu nonton film saja, saudara. Nah, sebaiknya tidak demikian, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita punya waktu luang, punya waktu kosong, punya waktu yang cukup banyak, mari kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang
berguna, saudara, dan untuk hal-hal yang paling tidak menurut Anda akan bermanfaat bagi hidup saudara dan bisa jadi berkat buat orang lain, saudara. Bermanfaat bagi saudara dan bisa jadi berkat buat orang lain. Misalnya apa? Misalnya yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah. Ya, membantu orang tua membersihkan rumah. Wah, rumah saya besar, kalau bersihin rumah capek. Ya sudah, bantu orang tua bersihin kamarmu sendiri. Ya lumayan lah, orang tua pasti sudah seneng lah kalau anaknya itu paling tidak kamarnya itu rapi gitu. Ketika dibuka itu baunya harum gitu ya, sudah rapi, tertata. Ini dicat ulang segala mungkin ya, mungkin seperti itu. Ya bantu orang tua bersihin rumah, paling tidak kamar kita sendiri. Apalagi yang kedua, pakai waktu untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Setiap kita pasti punya minat dan bakat, bisa dikembangkan. Misal ada yang minat masak, bisa masak, minat bisa masak, saudara. Tapi mungkin dulu kalau masak gosong. Nah, dikembangkan, saudara. Jangan kan dulu, sekarang sampai selama-lamanya masak telur gosong terus kan ya, nggak keren juga, saudara. Ya, mari saudara, pakai waktu mengembangkan minat dan bakat kita, saudara. Atau kita masak kasinen terus, saudara ya, jangan, saudara ya, dikembangkan. Kemudian apalagi, pakai waktu untuk belajar hal-hal yang baru supaya skill kita makin banyak, saudara. Ya mungkin saudara ingin bisa masak, ya belajarlah masak. Belum bisa masak, belajar masak. Ingin melukis, belajarlah melukis, saudara. Pengen nari-nari, ya silakan saudara belajar nari-nari, saudara. Ya nari-nari untuk bisa mengembangkan skill nari, saudara. Atau mungkin saudara pengen jadi pembicara, pengen jadi speaker gitu istilahnya. Saudara bisa latihan di rumah. Kumpulkan anggota keluarga saudara, setiap malam mungkin adakan persekutuan, lalu berkata, mama, papa, adik, kakak, om, tante, oma, saya akan khotbah setiap hari, tolong didengarkan. Saya sedang mengembangkan skill saya untuk menjadi seorang pembicara. Loh, siapa tahu saudara virus corona lewat, saudara dipakai Tuhan jadi pembicara dan memberkati seluruh dunia. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, haleluya. Nah, saudara, berikutnya adalah mari isi hidup dengan informasi yang baik dan positif. Ya, informasi yang baik dan positif. Banyak orang hari-hari ini baca tentang virus corona terus sampai lupa tidak baca Alkitab, saudara. Nah ini bahaya, karena kalau kita terus baca tentang virus corona, lama-lama ketakutan yang menguasai kita dan bukan damai sejahtera Tuhan kita. Kemarin saya baca ada postingan di WhatsApp, saudara, dikatakan menurut penelitian kalau seseorang berulang-ulang baca berita tentang corona dan makin mengingat gejala-gejala dari corona, maka akan membuat ia semakin terpengaruh dan ia menjadi semakin cemas dan semakin ketakutan. Kemudian disadari atau tidak, orang itu akan mulai memeriksa kondisi fisiknya. Apakah ada gejala yang sama atau menyerupai gejala virus corona. Karena orang baca tentang gejala corona nanti jadi, aduh, aku kok mulai panas ya. Aduh, tenggorokanku kok mulai sakit ya. Aduh, kok mulai batuk ya. Aduh, kok mulai pilek ya. Aduh, kok mulai meriang-meriang. Aduh, jangan-jangan. Jadi seperti itu, saudara. Nah, kita perlu mengetahui bahwa semakin kita melakukan pengecekan, maka semakin pusat bawah sadar kita itu mendapat informasi bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Dan sesuai hukum pikiran, apa yang menjadi fokus kita pasti bertumbuh dan menguat. Akhirnya gejala alam bawah sadar kita, pusat bawah sadar kita memunculkan simptom atau gejala yang sama atau serupa dengan gejala virus corona, saudara. Dan saat ini terjadi, orang tersebut akan menjadi semakin cemas, semakin takut, makin panik, dan gejalanya menjadi semakin nyata, semakin kuat. Orang jadi berpikir, wah tenang aku kena, wah tenang corona, wah tenang corona. Nah semakin dia cemas, semakin dia takut, makin stres dia, saudara. Dan akhirnya sistem imunnya akan semakin lemah dan
dan semakin besar kemungkinan ia jatuh sakit. Nah, jadi batasi baca berita tentang corona dan banyaklah baca hal-hal positif, terutama adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang terakhir, yang kelima, ya bisa kita isi dengan hidup kita adalah jangan berbuat dosa. Hati-hati kalau kita ngerasa lagi nganggur, nggak ada kerjaan, biasanya saat itulah setan bakal lewat, saudara. Ya, kita ngerasa nggak ada kerjaan, biasanya saat itu dosa yang ada di sekitar kita akan mulai menggoda. Dosa masa lalu akan mulai datang, menggoda kita untuk kembali lagi berbuat dosa dan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, di rumah saja. Ya, jangan pergi ke mana-mana kalau tidak benar-benar perlu, dan lakukan hal-hal yang baik untuk mengisi waktu kita. Ya, supaya hidup kita makin berkembang dan nama Tuhan makin dipermuliakan dalam hidup ini. Amin. Mari kita sekarang akan berdoa dan sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman-Mu yang sudah Kau bagikan buat kami. Sementara kami saat ini ada banyak waktu di rumah, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, mempergunakan waktu yang ada dengan baik, dengan bijaksana, dengan hidup kudus, dengan hidup benar, dan menjaga kerohanian kami untuk makin dekat dengan Engkau dan makin ada Tuhan hidup dalam kehendak dan rencana-Mu. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Biar Tuhan yang menjagai, melindungi, dan jauhkan dari semua yang jahat Tuhan. Biar kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu boleh jadi rema buat kami yang mendengarkan Tuhan. Dan kami selesaikan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.